Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti dan tak putus kalimat puji dan syukur senantiasa kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi nikmatihi tatimmu salihat. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita hidayah iman serta kesempatan. Dan itu adalah diantara ciri kalau Allah itu cinta kepada hambanya. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah mampukan kita untuk bisa taat mulai dari qiyamul lailnya, salat sunnah qabliyahnya atau salat, kemudian salat subuh berjamaahnya. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita mampu dan bukan karena kita kuat serta sehat, tapi semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Idza ahaba innallaha ta'ala yu'tid dunya ala man yuhib ala man yasha ala man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia itu berbentuk rezeki dan kehidupan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang tidak Allah cintai. Maknanya orang kafir juga Allah beri dunia, orang mukmin juga Allah beri dunia. Wala yu'til iman illa may yuhib. Dan Allah tak akan pernah kasih iman, hidayah kecuali pada orang yang Allah cintai. Idza utiyal iman faqad ahaballah. Dan barang siapa yang mendapatkan iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantara orang itu ciri-ciri orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara hadis lain lagi Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahaballahu idza aradallahu bi 'abdin khair." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, istakmalah. Kila wa mastakmala ya Rasulullah. Maka apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan istakmalah, menjadikan hamba itu sibuk dengan ketaatan. Pagi pengajian, sore pengajian, habis pengajian sholat suruh, qiraatul Quran, tidak ada perkumpulan kecuali ilmu. Maka Allah sibukkan orang itu istakmalah. Allah sibukkan orang itu untuk kebaikan. Maka sahabat bertanya, "Wa ma yasta'milu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang maksud dengan disibukkan itu? Kata Rasulullah SAW, "Ayyuwafiqahu bi a'mali sholih qabla mauti." Allah mampukan dia untuk bisa melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Karena orang itu akan dibangkitkan, akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, Pak, Bu. Allah akan mewafatkan orang itu sesuai dengan kebiasaannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah hafizahullah mengatakan, "Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Man mata 'ala syai' bu'isa 'ala syai'. Bu'itsa 'ala syai'." Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, kalau kebiasaannya baik, salat, berzikir, silaturahmi, mata 'ala syai', maka Allah akan mewafatkan dia dengan kebiasaan itu. Aman mata ala syai' bu'itsa ala syai'. Barang siapa yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kebiasaan yang baik itu, maka Allah akan membangkitkannya dalam kebiasaan itu.
Setidaknya majelis ilmu, sholat berjamaah, berzikir itu bagian dari kebiasaan kita. Setidaknya kita jadikan kelaziman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqana, mempermudah kita, memampukan kita untuk senantiasa sholat jamaah, thalabul ilmi, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukurlah nikmat iman ini, Pak. Bu. Nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mendapat yang sehat tapi tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara orang yang Allah berikan kekurangan tapi hidayah Allah berikan pada hatinya, dia bisa dan mampu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada salah seorang ulama tabi'in yaitu Abu Kilabah. Suatu hari ada Abu Ibrahim berjalan di padang pasir, kemudian dia menjumpai ada kemah. Kemah itu yang sudah tua. Kemudian dia menuju kepada kemah tersebut, dia mendengarkan suara orang membaca alhamdulillah alladzi faddalani 'alan nas. Abu Ibrahim mendengarkan suara ini. Alhamdulillah alladzi faddalani 'alan nas. Alhamdulillahilladzi faddalani 'alan nas. Maka Abu Ibrahim mendengarkan suara ini, kemudian dia mendatangi kemah tersebut dan dia lihat ada orang tua yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa melihat. Suara zikir tersebut keluar dari lisannya. Maka Abu Ibrahim mendatangi orang tua tadi. Ya Syekh, hai orang tua, malaka bisyukrika ilallah, apa yang membuat kamu itu bersyukur kepada Allah? Aku dengar kau baca alhamdulillahilladzi faddalani 'alan nas. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah melebihkanku muliaku dibanding kebanyakan manusia. Apa kelebihanmu? Engkau buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nikmat apa yang kau syukuri? Maka orang tadi menjawab, Abu Kilabah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikanku akal sehat? Sehingga dengan itu aku bisa bertafakur, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang gila. Banyak orang-orang yang gila akalnya tidak sehat sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Jadi diberikan akal sehat, alhamdulillah. Kalau akal kita dikurang oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan melihat sesuatu itu padahal kita ini di masjid, tapi karena akal kurang sehat merasa kita di kuburan. Sempit hatinya. Kemudian apa lagi ya Syekh? Bukankah banyak orang yang tuli? Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan aku nikmat pendengaran. Kemudian diteruskan, bukankah banyak orang yang tersesat, banyak orang yang ingkar dan kufur kepada Allah? Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan iman yang padaku. Bukankah banyak orang yang bisu, tidak bisa bersuara, tidak bisa berbicara? Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kemampuan untuk lisanku senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, Ibu, perkataan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauzi itu betul sekali. Beliau mengatakan dalam satu qaul beliau dalam kitab Al-Fawaid, "Madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadillah." Apa yang dimiliki orang yang ubun-ubunnya saja masih di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu biyadihi. Dan jiwanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu baina isba'ini min asabi'i yuqallibu kaifa yasha. Dan hatinya ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak-balik sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian beliau mengatakan, wa hayatuhu biyadihi wa mautuhu biyadihi.
Hidupnya di tangan Allah, matinya di tangan Allah, wa sa'adatu biyadih, bahagianya di tangan Allah, wa saqawatu, celakanya di tangan Allah. Sampai-sampai wa harakatuhu wa sakanatuhu biidznillah wa bimasyiatih. Bergeraknya dan diamnya, berkatanya dan berbuatnya semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, Pak Bu. Tidak ada yang pantas kita banggakan dan sombongkan sebenarnya. Oh, saya ini bisa mengumpulkan orang banyak. Oh, saya ini bisa menafkahi sekian orang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua itu. Jadi sering kadang-kadang seseorang itu mengalami kecewa. Salah satu di antaranya adalah ketika dia menggantungkan sesuatu itu pada dirinya. Saya harus bisa. Saya mampu. Saya kuat. Boleh itu sebagai motivasi. Tapi tetap harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan kita itu, kecerdasan kita, kekuatan kita itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billah. Maka sering terjadi orang-orang itu depresi demikian. Karena kecewa dengan apa yang dia inginkan tidak sesuai, yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi dia merasa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna, tidak mampu melakukan sesuatu karena kegagalannya. Padahal kalau kita pahami, kita mampu sukses itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kekayaan kita, jabatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah menggantungkan diri kita kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan, maka itu akan menjadi madorot, bahaya bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan iman, sehingga dengan itu semua kita menyadari bahwa nikmat iman dan hidayah itu bukan karena kita yang mampu, kita yang kuat, tapi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan iman itu kepada orang yang Allah cintai. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita termasuk orang-orang yang diberikan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dan kumpulkan orang-orang yang Allah cintai minas syuhada, shodiqin, salihin dan orang yang Allah rahmati. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Pagi hari ini dan sebelumnya, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa tafaqquh fid din, thalabul ilmi. Ya, inilah yang harus kita butuhkan, seharusnya yang kita prioritaskan dalam kehidupan dunia kita ini, yaitu ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu dinul Islam, bagaimana kita mengenal Allah, mengantarkan kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini di WA kami itu sering kami pasang juga. Beliau mengatakan, "Falau 'arafa al-'abdu kulla syai' wa lam ya'rif rabbahu fa ka'annahu lam ya'rif syai'." Walaupun seorang hamba itu mengetahui segala sesuatu ilmu ini ahli, ilmu ini ahli, tahu dia semua ilmu, cabang-cabang ilmunya, paham dan doktor, profesor, walam ya'rif rabbahu fa ka'annahu lam ya'rif syai'an, tapi dia tak kenal Allah, sungguh dia itu orang yang tidak tahu. Berarti sekolah profesor, doktor sia-sia? Tidak ada yang sia-sia kalau digunakan untuk kemaslahatan dan manfaat bagi diri Islam. Tapi ada skala prioritas yang harus kita pahamkan pada diri kita, bekalin untuk diri kita. Mengenal Allah itu hal yang utama yang harus kita kenal. Karena bagaimanapun hati ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia itu hidup dengan hati dan ruhnya, Pak. Ya, kalau hatinya sudah sumpek, hatinya sempit, itu hidup yang nyaman jadi tak nyaman. Rumah yang luas jadi terasa sempit.
Harta yang banyak tidak ada manfaatnya ketika hati sudah sempit. Karena mengapa kita harus menjaga mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena memang Allah lah sumber kebaikan, Allah lah sumber kebahagiaan, Allah lah sumber kehidupan. Jadi kalau orang itu tidak mau belajar Islam, tidak mau kenal Allah, tidak mau mempelajari Islam agamanya, bagaimana tata cara sholat beribadah kepada Allah, apalagi tidak mau mempelajari tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang itu sama dengan orang tak berilmu walaupun dia profesor. Makanya pernah mungkin kita baca atau mendengarkan perkataan Al-Marhum B.J. Habibie, kalau seandainya aku dari dulu tahu ilmu agama itu bermanfaat, maka aku akan memprioritaskan mempelajari ilmu agama. Padahal beliau ini sudah menemukan pesawat, merakit pesawat. Ya. Kita merakit sepeda aja belum bisa, tapi tidak mau belajar ilmu agama. Ini jadi pentingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan walau nala kullu haddin min hududid dunya waladatiha wa syahwatiha walam yatfar bi mahabbatillah wa syauqi ilahi wal unsi bihi fa ka'annahu lam yatfar bil ladzati wala na'imi wala qurratul ain. Kalaupun orang itu yang sudah berilmu tadi itu, seorang hamba yang tidak mau belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah berilmu dia, sekolahnya lama, mungkin habis kepala tergundul gara-gara sekolah, rontok rambutnya, sekolah, tapi tidak mau mengenal Allah, tidak mau belajar Islam, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan, kelezatan hidup dunia ini, dan tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidupnya. Jadi walaupun memiliki semuanya didapat di segi dunia materi-materinya, detail sudah tinggi, sekolahnya tahunan sudah S1, S2, S3 ada lagi, sampai mungkin bisa jadi rektor ataupun sampai yang tinggi lah dari titel-titel sekolah itu. Tapi kalau tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerinduan di hati kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annahu lam yadfar bil ladzati wal na'im wala qurratul ain. Sesungguhnya dia belum mendapatkan nikmatnya hidup. Jadi terbang belajar ke sana ke sini jauh, dari kecil sudah disiapkan, paginya sekolah, siangnya les, malamnya les matematika, sorenya les bahasa Mandarin. Terus semua disiapkan belajar, tidak pernah diantarkan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, Pak. Anak ini tidak akan pernah membahagiakan kita dewasanya tatkala kita tua. Tapi apabila kita mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak beribadah, sholat ke masjid, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka akan berbakti kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya. Banyak kisah-kisah yang kita dapatkan, ada orang tua yang tidak mengenalkan anaknya dengan Islam, sehingga anaknya sukses dari segi dunia, materinya sukses, nikah jauh, nikah satunya jauh, kemudian tinggal sendiri di rumah tanpa ada yang melayani, tanpa ada yang merawat, hingga hidup dengan itu sendiri masa-masa tuanya. Karena dari kecil anak diajarkan bagaimana kamu sukses untuk kehidupan dunia, mencari uang, bangun rumah. Tidak kenal, ayo nak kamu ke masjid, kamu beribadah kepada Allah, ketenangan itu ada di masjid, sumber kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Sehingga Allah saja sudah ditinggalkan, apalagi orang tuanya. Allah saja sudah dikhianati, apalagi orang tuanya. Walaupun orang saya yang melahirkan kamu, saya menyusui kamu, Allah yang menciptakan dia, ditinggalkan. Apalagi kita hanya sebatas melahirkan atau menyusui atau memberikan nafkah pada mereka. Maka oleh sebab itu Ibu Bapak rahimakumullah, mari kita tanamkan skala prioritas pada anak kita bagaimana mereka mengenal Islam. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ilmu yang utama. Sehingga kebahagiaan akan ada pada hidup. Itu ya. Ini baru mukadimah. Mudah-mudahan nanti Allah kita pada berikutnya. Setengah jam ya Pak ya. Ya.
Dan sedikit kita kupas masalah lama. Ini sekedar pengenalan saja bagi yang belum kenal. Kita sempat kemarin bahas kitab Ighatsatul Lahfan, kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah masalah jiwa. Masalah jiwa ini adalah bagaimana hati itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan tahu kenapa orang itu gila, kenapa orang itu tidak dekat ke masjid, kenapa orang tidak tanggung jawab dalam hidupnya. Itu akan kita pahami setelah kita mempelajari kitab ini. Kenapa orang itu berambisi sekali dengan dunia? Karena memang hatinya sakit. Karena kehidupan dunia itu ada pada hatinya yang lebih tinggi. Mengapa orang itu takut mati? Karena ada penyakit hati di hatinya. Di antara kenapa orang itu tidak mau ke masjid, kenapa orang tidak mau sholat berjamaah? Karena memang hatinya belum hidup. Karena hidupnya hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sumber kehidupan. Karena itu di antara kitab ini akan bahas kemarin awalnya adalah pembagian hati, betapa pentingnya hati itu kita jaga karena hati adalah wadah bagi Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah Subhanahu wa taala melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat pada wajah, tidak melihat pada rupa kamu, pada tubuh kamu, akan tapi Allah melihat pada hati kamu. Dan hati ini sifatnya bolak-balik. Sumiyal qalbu litaqallubihim. Dinamakan hati karena hati itu bolak-balik. Yang ketiga, mengapa kita belajar hati? Karena hati itu adalah menentukan diterima tidaknya amalan seseorang. Allah akan melihat. Dan kenapa kita harus mengenal hati dan mempelajari hati? Karena hati itulah target dan sasaran utama bagi iblis dan anak cucunya. Bagaimana dia mendapatkan teman di neraka nanti. Nah, maka disinilah kita bisa mengevaluasi nanti kenapa orang itu malas ke masjid, kenapa orang itu tidak mau ke pengajian, kenapa orang itu seorang istri itu sering membantah kepada suaminya, kenapa suami tidak menafkahi dan sering memukul istrinya. Itu akan kita dapatkan dengan mempelajari, memberikan nutrisi hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu kita. Di antara yang bisa menghidupkan hati, sedikit kita pelajari, kita baca. Kenapa hati itu bisa bahagia dan tentram apabila mengenal Allah? Salah satunya adalah karena anna ta'allaqul abdi bima siwa Allah taala madaratun alaih. Karena ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah itu akan membuat madarat. Orang kalau tergantung pada seseorang, ketika orang itu pergi, dia akan merasa kehilangan. Orang kalau tergantung dengan kekayaannya, ketika kekayaannya habis, dia akan merasa frustasi. Orang yang akan tergantung dengan jabatannya, dengan titelnya, ketika jabatan tidak bermanfaat lagi, maka dia akan bermanfaat. Jadi ketergantungan pada selain Allah itu berlebihan, itu akan membuat orang itu madarat, bahaya untuk orang itu. Tergantung dengan tergantung dengan skillnya. Saya bisa semuanya. Ini saya yang bisa. Tatkala Allah menghadirkan lain, maka dia tidak bisa apa-apa kecuali kecewa. Nah, inilah yang membuat orang sering menyalahkan diri sendiri, kadang bunuh diri. Kenapa saya tidak bisa? Padahal saya mampu. Karena memang Allah menhadirkan belum waktunya dia mampu dan bisa saat itu. Walaupun dia sudah tahu teori dan ilmunya. Tapi karena memang takdir itu yang megang Allah, yang mengendalikan semua dari Allah. Apapun takdir yang baik ataupun buruk itu semua maslahat kepada hamba itu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan sini bahwa ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah yang berlebihan itu bahaya, tidak baik, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk 2 minggu lagi untuk bertemu. Ini baru pengenalan tentang kitab ini. Yang bagi yang sudah sering hadir biasanya insyaallah sudah paham. Kita sekedar untuk mengulang kembali. Dan diantara alasan yang keenam kenapa orang itu tidak ada kebahagiaan dalam hatinya, karena dia menggantungkan dirinya kepada selain Allah yang berlebihan. Ya. Akhir membaca alhamdulillah kemudian kepada jelas alhamdulillah subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.